Santo Nikolas, sang pemberi yang tidak dikenal. Santo Nikolaus, seorang yang kaya raya dan murah hati. Ia lahir di abad ketiga di Patara, sebuah kota pelabuhan Mira, saat ini Turki. Ia keturunan Yunani dan diberi nama Nikolas, yang berarti kemenangan bagi banyak orang. Tidak seperti Yesus, ia lahir dalam kelimpahan kekayaan. Namun, ia bukan anak manja. Sejak kecil, ia diajar oleh ibu bapanya untuk berkeliling berbuat baik, menolong orang sakit, orang susah, orang miskin, orang malang. Ibu bapanya sendiri meninggal terkena wabah penyakit karena melayani orang-orang sakit. Nikolaus muda melanjutkan misi keluarga ini bahkan sampai keluar kota. Inilah kekayaanku yang sejati, katanya, menolong orang. Dan benar, ia menjadi kemenangan bagi banyak orang sampai kematiannya 6 Desember tahun 343. Beberapa kisah nyata Santo Nikolaus, sang pemberi yang tidak dikenal. Ia pemurah bukan karena berkelimpahan semata, tetapi karena cinta kasih. Bukan sekedar dermawan, tapi juga penyayang. Ketika ada seorang bapak yang jatuh miskin dan tak mampu hidup bersama 3 anak gadisnya, sedemikian berat hidup keluarganya sehingga ia memutuskan hendak menjual putri sulungnya demi hidup, Nikolaus bertindak cepat. Malam hari, ia mendatangi rumah keluarga itu dan melemparkan sebungkus emas lewat jendela rumah itu, lalu kabur menghilang. Sang bapak dan anak-anak bersyukur sujud, berterima kasih pada Tuhan, walau sangat penasaran ingin tahu siapa gerangan orang baik itu. Waktu berlalu dan mereka melarat lagi. Anak pertama telah menikah, masih ada anak kedua. Terpaksa niat lama hendak diulangi lagi, menjual anak kedua. Nikolaus mendengarnya dan cepat menolong. Selamatlah keluarga itu. Akhirnya terjadi lagi pada anak yang ketiga yang harus dijual karena kemelaratan hidup. Tapi kali ini sang ayah berjaga setiap malam. Siapa gerangan orang baik itu? Apakah ia akan datang lagi? Dan ketika Nikolaus melemparkan emas dan hendak menghilang, sang ayah mengejarnya dan mengenalnya. Itulah si anak muda kaya dari Mira. Nikolaus hanya berpesan padanya, janganlah memberitahukan kepada siapapun juga. Baby Bishop. Pada waktu itu, takhta uskup di Mira kosong. Orang-orang berdoa memohon uskup yang baru. Dan Tuhan berpesan, berdoalah, dan sementara kamu berdoa, akan ada seseorang yang masuk di dalam gereja katedral. Dialah uskup kamu. Nah, mereka berdoa, dan tanpa diduga ada seseorang masuk ke dalam gereja. Itulah Nikolaus. Seluruh kota setuju dan bersyukur. Usianya saat itu 30 tahun, maka ia digelari Baby Bishop. Sebagai uskup, Nikolaus melanjutkan kebaikan hatinya. Ia ramah dengan semua orang, terutama anak-anak yang melarat. Ia juga suci dan dilengkapi Tuhan dengan aneka mujizat,
pernah membangkitkan 3 anak muda yang mati, membebaskan 3 tawanan yang hampir dipenggal lehernya. Ia menyelamatkan kapal dan para nelayan, dan lain-lain. Kebaikan Nikolaus tidak berkesudahan. Setiap tahun, dari tulang belulang Nikolaus menetes cairan yang disebut manna oleh orang Mira. Dan ketika relikwinya dibawa ke Bari, Italia, masih saja menetes cairan yang sama, yang biasanya dipakai untuk memberkati orang-orang dan tetap menghasilkan banyak mujizat. Melawan ajaran sesat Arius. Nikolaus hadir dalam konsili para uskup di Nisea, membahas tentang ajaran sesat yang dilancarkan Arius. Arius mengajar bahwa Yesus itu bukan Allah, dia lebih rendah dari Allah. Dengan demikian, ia menyangkal juga Allah Tritunggal Maha Kudus. Konon, Nikolaus yang begitu gigih membela dan mencintai kealahan Kristus dan Tritunggal Maha Kudus sempat tak tahan emosinya dan ia menonjok wajah Arius. Beberapa uskup menganggap tindakan Nikolaus salah, maka tanda-tanda jabatan uskupnya dilepas, baik mitra maupun pallium. Malam harinya, ketika para uskup berdoa, mereka mendapat penglihatan. Mereka melihat Yesus memegang Injil dan Maria memegang pallium berdiri di dekat Nikolaus. Mereka pun menyesal, dan keesokan harinya mereka mengenakan kembali tanda-tanda jabatan itu kepada Nikolaus. Sekaligus mereka makin meyakini bahwa salahlah ajaran Arius. Sebagai uskup, Nikolaus mengalami penganiayaan dan pernah ditawan di dalam penjara di masa Kaisar Diokletianus. Dari Santo Nikolaus lahir Santa Claus. Saudara, Nikolaus adalah sumber inspirasi adanya kisah Santa Claus dewasa ini yang berkembang di Eropa dan Amerika. Intinya ialah ada seorang bapak baik hati yang suka memberi hadiah pada anak-anak. Banyak orang tidak menyadari asal-usul Santa Claus, atau dalam bahasa Belanda disebut Sinterklaas, yang adalah Santo Nikolaus dari Mira. Saudara-saudari, pada pesta Santo Nikolaus 6 Desember tahun ini, apakah yang menjadi butir-butir refleksi kita? Pertama, masa Advent dan Natal adalah kesempatan indah untuk saling memberi. Mari menjadi seperti Nikolaus, berbuatlah sesuatu kebaikan, memberikan sesuatu yang berharga, entah pribadi, entah sebagai sebuah keluarga, tanpa diketahui oleh yang menerima bahwa sayalah, bahwa kitalah yang memberikannya. Wow, keren bukan? Sekali-sekalilah menjadi seperti Santo Nikolaus. Pemberian kita di masa Advent adalah sebagai tanda solidaritas, tanda peduli, bahkan tanda tobat dan ungkapan cinta. Sementara pemberian kita di masa Natal adalah ungkapan kenosis, mengosongkan diri untuk memberi diri. Dari Allah menjadi manusia, menjadi damai sejahtera, penasehat ajaib, Bapa perkasa bagi yang lain, seperti diteladankan oleh Yesus Immanuel, menjadi hadiah dari surga. Memberi adalah membantu Tuhan melanjutkan ciptaan kebaikan. Kedua, kemurahan dalam memberi adalah inti Natal. Allah menjadi manusia, Immanuel, memberikan dirinya dalam diri Yesus yang menjadi manusia. Nikolaus belajar dari Yesus, memberi tanpa pamrih, tanpa perhitungan, tanpa diketahui oleh tangan kanan apa yang diberikan oleh tangan kiri. Ia memberi bukan karena jabatan uskup, tetapi karena cinta dan sayang. Apakah aku memberi dengan mengharapkan ucapan terima kasih, pujian, pengakuan, atau penghargaan?
Apakah saya memberi agar saya nampak lebih tinggi dari yang menerima? Ketiga, jangan lupa kecintaan akan Allah Tritunggal mendorong Nikolaus untuk mengasihi dan meneladani Sang Trinitas yang hidup dalam kesatuan, kebersamaan, saling melengkapi, saling membutuhkan, saling menyempurnakan, seperti Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mencintai Allah Tritunggal adalah menjadi pribadi yang tegas, hormat, taat pada ajaran-ajaran gereja, tidak kompromi, tidak abu-abu. Selamat merayakan masa Advent dan masa Natal bersama Santo Nikolaus. Santo Nikolaus, berilah kami hatimu yang penuh kemurahan dan ketulusan, serta penuh cinta akan Allah Tritunggal. Dengan memberi, kami membangun keesaan, kesatuan, keluarga Allah sejati, sehati sejiwa, sesuka seduka. Santo Nikolaus, doakanlah kami di hadapan Allah.